Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang formasi P3K guru sekolah dasar atau guru SD atau guru kelas. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, silahkan lihat kolom deskripsi karena di sana banyak sekali link-link video yang bisa ditonton, atau langsung saja kunjungi channel calon ASN P3K. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan soal nomor 1. Perkembangan sosial peserta didik dapat dilihat dari kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan sosial peserta didik dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut kecuali titik-titik. A. Keluarga, B. Kematangan, C. Teman, D. Pengalaman, E. Status sosial. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Pengalaman. Pembahasan beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik adalah keluarga, kematangan, teman sebaya sekolah, dan status ekonomi sosial. Soal nomor 2. Mengikat tali sepatu dan mengancingkan pakaian adalah perkembangan motorik halus yang dimiliki oleh anak berusia titik-titik. A. 4 tahun, B. 5 tahun, C. 6 tahun, D. 7 tahun, E. 8 tahun. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. 6 tahun. Perkembangan motorik halus anak usia 6 tahun adalah kemampuan anak untuk dapat menempel, mengikat tali sepatu, dan mengancingkan pakaian. Soal nomor 3. Sebelum memulai proses pembelajaran, Bunda Mara meminta anak didiknya untuk mengisi sebuah angket yang berisi pertanyaan terkait kegiatan yang biasa dilakukan anak didik di rumah dan kebiasaan saat menghabiskan waktu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui titik-titik. A. Motivasi peserta didik, B. Emosi peserta didik, C. Kemampuan awal peserta didik, D. Kondisi sosial peserta didik, E. Gaya belajar peserta didik. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Gaya belajar peserta didik. Salah satu cara untuk mengetahui gaya belajar yang dimiliki anak didik adalah dengan menggunakan angket gaya belajar anak. Dalam angket tersebut ada beberapa pertanyaan terkait kebiasaan belajar, memahami hal-hal yang menyenangkan yang mereka lakukan, dan menghabiskan waktu. Soal nomor 4. Media dan proses pembelajaran berikut sangat sesuai digunakan untuk peserta didik dengan gaya belajar visual kecuali titik-titik. A. Mengunjungi tempat bersejarah, B. Diskusi dua arah, C. Handout, D. Multimedia, E. Poster. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Diskusi dua arah. Diskusi dua arah merupakan proses pembelajaran yang lebih disukai oleh peserta didik dengan gaya belajar audio. Soal nomor 5. Karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Karakteristik peserta didik meliputi hal-hal berikut kecuali titik-titik. A. Etnik, B. Kultural, C. Minat, D. Perkembangan moral dan spiritual, E. Wilayah. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Wilayah. Karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, juga perkembangan motorik. Soal nomor 6. Berdasarkan Permendikbud nomor 20 tahun 2016, standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan yang meliputi titik-titik. A. Pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas, B. Sikap, pengetahuan, dan kreativitas, C. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan, D. Sikap, keterampilan, dan kreativitas, E. Keterampilan, kreativitas, dan pemahaman. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Permendikbud nomor 20 tahun 2016 menyatakan SKL atau standar kompetensi lulusan terkait kriteria kualifikasi, kemampuan, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Soal nomor 7. Indikator pencapaian kompetensi yang utama adalah indikator kunci yang memiliki ciri-ciri berikut kecuali titik-titik. A. Indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK. B. Memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari KD. C. Dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP. D. Kompetensi yang dituntut untuk adalah kompetensi minimal terdapat pada KD. E. Kompetensi yang dituntut melebihi dari tuntutan kompetensi standar minimal KD. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Kompetensi yang dituntut melebihi dari tuntutan kompetensi standar minimal KD. Ciri-ciri indikator kunci adalah 1. Indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK yaitu urgensi, keterkaitan, relevansi, dan keterpakaian. Kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat pada KD. Memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari KD, dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP dan harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran sehingga kompetensi minimal yang harus dikuasai peserta didik tercapai berdasarkan tuntutan KD dan mata pelajaran. Soal nomor 8. Langkah pertama dalam kegiatan pembelajaran berdasarkan model pembelajaran adalah titik-titik. A. Rumuskan kegiatan inti. B. Pahami KD yang sudah dianalisis. C. Pahami IPK dan materi pembelajaran yang telah dikembangkan. D. Pahami sintak-sintak yang ada pada model pembelajaran. D. Tentukan sumber belajar. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Pahami KD yang sudah dianalisis. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran berdasarkan model pembelajaran: pahami KD yang sudah dianalisis, pahami IPK dan materi pembelajaran yang telah dikembangkan, pahami sintak-sintak yang ada pada model pembelajaran, rumuskan kegiatan pendahuluan yang meliputi orientasi, motivasi, dan apersepsi. Rumuskan kegiatan ini inti. Rumuskan kegiatan penutup, tentukan sumber belajar berdasarkan kegiatan pembelajaran, rumuskan penilaian yaitu formatif dan sumatif untuk pembelajaran yang mengacu kepada IPK. Soal nomor 9. Langkah strategi terakhir dalam mendesain pembelajaran berorientasi kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah titik-titik. A. Menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. B. Menentukan dan menganalisis KD sekaligus menentukan target yang akan dicapai. C. Merumuskan indikator. D. Merumuskan tujuan pembelajaran. E. Memproyeksikan sumbu simetri dengan mengombinasikan dimensi pengetahuan dan proses berpikir. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ada 5 langkah strategi yang harus diperhatikan dalam mendesain pembelajaran berorientasi kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu menentukan dan menganalisis KD sekaligus menentukan target yang akan dicapai. 2. Memproyeksikan sumbu simetri dengan mengkombinasikan dimensi pengetahuan dan proses berpikir. Merumuskan indikator, merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Soal nomor 10. IPK pengayaan dirumuskan apabila peserta didik sudah memenuhi titik-titik. A. IPK kunci. B. IPK pendukung. C. Kompetensi minimal KD. D. Kompetensi minimal KI. E. Standar kelulusan. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Kompetensi minimal KD. IPK pengayaan dirumuskan apabila kompetensi minimal KD sudah dipenuhi oleh peserta didik. Soal nomor 11. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam melakukan analisis SKL dan KI adalah titik-titik. A. Membaca dan memahami tentang SKL dan standar isi. B. Melihat keterkaitan antara SKL dan KI. C. Melihat tuntutan
nan yang ada pada deskripsi SKL dan KI. D. Melihat target dan pembelajaran pada SKL dan KI. E. Memperhatikan tempat penerapan yang digambarkan pada SKL dan KI. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah pembahasan. Adalah A. Pembahasan urutan langkah yang harus dilakukan dalam melakukan analisis SKL dan KI adalah membaca dan memahami tentang SKL dan standar isi, melihat tuntutan yang ada pada deskripsi SKL dan KI, memperhatikan dimensi dan komponen pengetahuan dan keterampilan pada SKL dan KI, memperhatikan tempat penerapan dan gambaran pada SKL dan KI, dan KL atau kompetensi lulusan, melihat keterkaitan antara SKL dan KI. Soal nomor 12. Dalam pengembangan indikator pencapaian kompetensi, rumusan indikator pencapaian harus menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang titik-titik. A. Sesuai karakteristik peserta didik. B. Sesuai kompetensi dasar. C. Memperhatikan kebutuhan peserta didik. D. Bisa diukur. E. Tepat sasaran. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Bisa diukur. Pengembangan IPK memperhatikan hal-hal berikut. Proses berpikir yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi minimal yang ada pada KD. Rumusan IPK menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang bisa diukur. Dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Tidak menggunakan kata yang bermakna ganda, hanya mengandung satu tindakan. Memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, kebutuhan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Soal nomor 13. Sesuai dengan tuntutan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang kompetensi dasar, pasangan target KD terdiri atas kompetensi dasar titik-titik. A. Inti dan pengayaan. B. Pengetahuan dan keterampilan. C. Pengayaan dan pendukung. D. Inti dan pengetahuan. E. Pengetahuan dan pengayaan. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Pengetahuan dan keterampilan. Target kompetensi dasar meliputi KD pengetahuan dan KD keterampilan. Soal nomor 14. Pendekatan saintifik terdiri atas 5 langkah kegiatan belajar berikut ini kecuali titik-titik. A. Mengamati. B. Menelaah. C. Mencoba. D. Menanya. E. Menalar. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Menelaah. 5 langkah pendekatan saintifik yaitu mengamati, observing, menanya atau question, mengumpulkan informasi atau mencoba, experimenting, menalar atau mengasosiasi atau associating, mengkomunikasi atau communicating. Soal nomor 15. Rumusan kegiatan inti pembelajaran berdasarkan pada hal-hal berikut kecuali titik-titik. A. IPK. B. Karakteristik peserta didik. C. Pendekatan saintifik. D. Sumber belajar. E. PPK dan literasi. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Sumber belajar. Rumusan kegiatan inti pembelajaran berdasarkan pada IPK, karakteristik peserta didik, pendekatan saintifik 4C, kreatif, critical thinking, communication, dan collaboration, PPK, dan literasi. Oke, demikianlah pembahasan seputar formasi P3K guru kelas atau guru sekolah dasar atau guru SD. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah-salah dalam pembacaan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.